Coba deh bayangin, sebuah komputer menilai puisi, bukan cuma tata bahasanya loh, tapi perasaannya. Sekarang kan AI udah bisa nulis, ngelukis, bahkan debat, ya kan? Nah, ini bikin kita mikir lebih dalam lagi. Apa AI beneran bisa ngukur pemahaman kita soal kemanusiaan lewat sastra? Kebayang nggak sebuah esai tentang penderitaan dalam novel? Apa mesin cuma bakal ngeliat pola kata-katanya aja? Atau dia bisa paham rasa sakit di baliknya? Dan ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Ini adalah inti dari sebuah eksperimen pendidikan yang keren banget yang akan kita bedah bareng-bareng. Coba inget-inget deh waktu di kelas sastra. Mungkin kita pernah sedikit ngelamun, ngerasa nggak nyambung sama teks yang umurnya udah ratusan tahun. Nah, tantangan abadi buat para pengajar ya ini. Gimana caranya bikin karya-karya ini jadi hidup, relevan, dan bener-bener ngena buat mahasiswa zaman sekarang. Masalah inilah yang coba dipecahin sama penelitian ini. Jadi, di satu sisi, kita punya interpretasi sastra. Sebuah proses yang butuh empati, koneksi pribadi, dan pemahaman nuansa. Di sisi lain, kita punya mesin yang cepat, objektif, dan efisien. Pertanyaannya, bisa nggak sih kedua dunia yang beda banget ini ketemu? Nah, para peneliti ini bikin pendekatan yang, menarik banget. Mereka menggabungkan metode pengajaran yang udah terbukti manjur dari dulu dengan teknologi penilaian paling canggih saat ini. Yuk kita lihat gimana cara mereka nyatuin keduanya. Disinilah serunya. Mahasiswa itu nggak cuma baca soal tokohnya, mereka jadi tokoh itu. Mereka ikut ngerasain dilema si karakter, ngerasain beban dari pilihan-pilihannya, dan ngehidupin konflik yang tadinya cuma ada di atas kertas. Terus, masuklah si partner teknologinya. AI di sini tugasnya jadi penilai yang objektif dan instan, yang fokusnya ke data. Kata kunci yang pas ada nggak? Argumennya terstruktur nggak? Seberapa aktif mahasiswanya? Terus, apa jadinya pas pengalaman manusia yang dalam banget ini ketemu sama tatapan dinginnya sebuah algoritma? Hasilnya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sekarang kita lihat hasilnya yuk. Kalau dilihat dari luar, data angka dari AI ini kelihatannya kayak kemenangan besar. Tapi ya, kayak di karya sastra yang bagus, cerita sebenarnya itu justru ada di baliknya. Wah, hasil awalnya luar biasa banget. Hampir 95% mahasiswa dinilai sangat baik. Nggak ada satupun yang nilainya jelek. Kalau dilihat sekilas, ini kan kelihatannya sukses total ya. Bukti nyata kalau metodenya manjur. Skor rata-ratanya aja dapat 93,7. Gila nggak sih? Kayaknya para peneliti ini udah nemuin resep rahasia buat ngajar sastra ya. Tapi disinilah plot twist-nya muncul. Para peneliti jadi sadar ada sebuah paradoks. Justru karena semua orang nilainya bagus, muncul pertanyaan, penilaian ini beneran ngukur sesuatu yang penting nggak sih? Nah, masalah ini namanya efek plafon. Jadi gini, AI ini pinter banget ngenalin kalau mahasiswa udah memenuhi kriteria dasar. Saking pinternya, hampir semua orang dapat nilai maksimal. Tapi justru di situ masalahnya, AI-nya jadi gak bisa bedain mana jawaban yang oke benar, sama jawaban yang wow, ini dalam banget. Ini nih yang bikin para peneliti jadi penasaran dan gali lebih dalam lagi. Lebih dari sekedar angka-angka, buat paham kualitas jawaban mahasiswa yang sebenarnya. Mereka mulai nanya, sebenarnya AI ini nilai apaan sih? Pas kita intip rubrik penilaian si AI, wah kebongkar semuanya. Relevansi kata kunci itu bobotnya 40% dari total nilai, paling gede. Artinya AI ini pada dasarnya cuma nyari-nyari kata kunci tertentu, kayak feodalisme atau patriarki. Sekarang, coba deh bandingin sama refleksi mahasiswa yang satu ini. Mahasiswa ini tuh nggak cuma nyebut kata feodal, dia nunjukin pemahaman yang dalam, yang empatik, dia ngerasain ketidakadilannya. Nah, itu kan beda banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. AI bisa bedain nggak sih antara mahasiswa yang cuma pakai kata feodalisme sama yang benar-benar paham artinya? Datanya nunjukin jawaban yang jelas. Belum. AI itu jago banget deteksi pola, tapi dia masih susah ngukur kedalaman, koneksi emosional, dan sintesis kritis di balik kata-kata itu. Lantas, apa ini artinya eksperimennya gagal? Oh, sama sekali enggak. Justru ini ngungkapin kebenaran yang jauh lebih penting. Masa depan penilaian itu bukan manusia versus mesin, tapi manusia dan mesin yang kerja bareng. Gini deh cara mikirnya. AI itu ngasih kecepatan dan konsistensi, kasih feedback instan buat hal-hal yang dasar.
Ini ngebantu para pengajar buat fokus ke hal-hal yang nggak tergantikan, menilai nuansa, kedalaman argumen, dan ide-ide brilian yang ngebedain pemikiran bagus sama pemikiran yang luar biasa. Oke, jadi kesimpulan pentingnya apa aja? 1. Role-playing itu ampuh banget buat mancing pemikiran yang mendalam. 2. AI itu oke banget buat kasih feedback cepat. 3. Dan ini yang paling penting, AI sekarang ini belum bisa ngukur kualitas argumen. Dan 4. Analisis yang dalam itu selalu lebih penting daripada sekedar banyak partisipasi. Nah, dari sini, penelitian ini ngasih semacam blueprint strategis buat kedepannya. Pertama, rubrik AI-nya dirombak biar nggak cuma nyari kata kunci, tapi juga sintesis ide. Kedua, pakai penilaian hibrida, biarin AI nanganin pengecekan awal, sementara manusia fokus ke evaluasi yang mendalam. Ketiga, arahin mahasiswa dengan pertanyaan yang bertahap dari deskripsi sampai ke analisis kompleks. Dan terakhir, kasih mereka alat bantu bahasa buat ngungkapin ide-ide besar mereka. Ini semua ngebawa kita ke kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini. Debatnya tuh seharusnya bukan lagi soal siapa gantiin siapa, tapi soal gimana kita bisa saling melengkapi. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah ini, bagaimana kita bisa merancang teknologi yang bukan cuma mengotomatiskan tugas, tapi benar-benar bisa ningkatin seni mengajar seorang manusia. Itulah tantangan sekaligus peluang luar biasa yang ada di hadapan kita.